Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Para jamaah, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah sehingga bisa istiqomah dalam beribadah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga kita, jamaah kita yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita kaji menjadikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma sholihah sanifat kitab. Sholillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sifatil adzani. Bab sifat adzan. I'lam, ketahuilah, anna alfaduhu masyhuratun, bahwasanya lafaz-lafaz adzan itu yang masyhur. Wa tarji'u indana sunnatun, dan tarji' menurut kami adalah sunnah. Wa wa annahu, dan tarji' itu bahwasanya idza qala bi alin sautih, apabila qala mengucapkan, menyuarakan, ya, bi'aliyin sautihi, dengan suara yang tinggi. Jadi adzan itu ya, disunatkan untuk bersuara yang tinggi, suara yang keras. Bacaan yang suara keras itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Itu dikeraskan, ya, dikeraskan. Qala, dikatakan atau berkata, ya, diucapkan sirron, secara sirri, pelan, bihaitsu yusma'u nafsahu wa man biqarbihi. Bihaitsu yusma'u, sekiranya bisa didengar, nafsahu, oleh dirinya, waman, dan orang-orang yang biqarbihi, di dekatnya. Jadi ketika baca Allahu Akbar, Allahu Akbar itu keras. Kemudian untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah, ya, asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu agak pelan. Jadi disuarakan pelan, qala sirron, ya, bihaitsu yusma'u nafsahu, hanya bisa didengar, pokoknya bisa didengar oleh dirinya sendiri dan orang-orang yang ada di dekatnya. Summa yaudu ilal jahri, kemudian diulang dengan suara yang keras. Jadi begini prakteknya itu, tapi ya jarang-jarang dipraktekkan, ya. Prakteknya tarjih itu membaca asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Sebelum dikeraskan itu disuruh baca pelan dulu, ya. Jadi setelah Allahu Akbar 4 kali, itu ya Allahu Akbarnya keras. Terus muadzin itu membaca syahadaten 2 kali secara pelan dulu,
setelah itu baru dikeraskan, ya, summa yaudu ilal jahri, kemudian diulangi dengan suara yang keras, ya, wa ila is-shawit, dengan suara yang tinggi, ya. Jadi baru dikeraskan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, jadi sebelum dikeraskan itu, ya, dipelankan dulu. Ya. Wa taswibu aidon masnunun indana, dan taswib juga disunatkan menurut kami, ya, menurut pengarang kitab. Wa wa yaqulu fi adanis subuh, yaitu ketika mengumandangkan, ya, yaqulu mengucapkan, mengumandangkan fi adanis subhi, dalam adzan subuh khosoh, secara khusus. Ba'da faraghi min hayya 'alas shalah, ba'da sesudah faragh, selesainya min hayya 'alas shalah, min hayya 'alal falah, dari hayya 'alal falah, diselesai mengumandangkan hayya 'alal falah, itu ada namanya taswib, yaitu bacaan as-sholatu khairum minan naum, hanya khusus pada sholat subuh. Di dua kali as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Wa qad ja'atil ahadits sifat tarji' wa taswib, wa hiya masyhuratun. Jadi telah diterangkan, datang hadis-hadis yang berkaitan dengan tarji' dan taswib, itu adalah hadis-hadis yang masyhur. Walam, dan ketahuilah, annau, bahwasanya lautarokal tarji'a wa taswiba, seandainya meninggalkan tarji' dan taswib, sahha adzanu, sah adzannya. Andaikan muadzin itu tidak membaca syahadatain tadi pelan-pelan dulu sebelum dikeraskan, ya, tetap sah adzannya. Begitu pula ketika sholat subuh, adzan sholat subuh, tidak membaca as-sholatu khairum minan naum, tidak mengumandangkan sholatu khairum minan naum, itu adzannya tetap sah. Wa kana tarikan lil afdal, karena adalah meninggalkannya, yang maksudnya meninggalkan itu, wa kana tarikan, ya, dan adalah tarikan meninggalkan, orang meninggalkan, muadzin meninggalkan, lil afdal adalah untuk keutamaan, berarti meninggalkan keutamaan. Memang utamanya, sebaiknya itu ya ada tarji', ada taswib, ya. Di tarji' itu ketika baca syahadatain dengan pelan sebelum dikeraskan, itu namanya tarji'. Dan taswib itu adalah baca as-sholatu khairum minan naum pada adzan sholat subuh. Itu adalah keutamaan, ya. Wala yasihu adzan man la yumayyizu, dan tidak sah adzan bagi orang yang belum mumayyiz, dalam arti anak kecil yang belum ngerti bisa membedakan mana yang baik, ya, mana yang tidak baik, ya, mana bara api dan mana yang tidak membahayakan, belum bisa membedakan. Walaupun dia bisa karena sering mendengarkan kalimat adzan, ya, jadi adzannya anak yang belum mumayyiz, yang belum bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, itu tidak sah. Walal mar'atu, juga begitu orang perempuan, walal kafir, dan juga orang kafir. Jadi adzan itu tidak sah dikumandangkan oleh anak-anak kecil yang belum mumayyiz, ya, dia orang yang belum mumayyiz, orang perempuan dan orang kafir. Wa yasihu adzanus sabi al-mumayyiz, sah adzan bagi anak-anak yang sudah mumayyiz. Jadi kalau sudah bisa membedakan, karena anak-anak sekarang
pinter-pinter yang umur 4 tahun, karena sekarang sudah ada PAUD, ya, pendidikan usia dini, ya. Jadi umur 4 tahun sudah bisa memandangkan dan dia sudah ngerti mana yang baik, mana yang tidak, mana yang membahayakan dan mana yang tidak membahayakan untuk dirinya. Namanya mumayyiz. Anak semacam ini ketika memandangkan adzan diperbolehkan dan sah, ya, sah adzannya. Wa idza adzanal kafiru, dan ketika orang kafir itu mendengarkan azan, wata bisyahadata ini, dan sampai atau datang sampai, ya, membaca 2 kalimat syahadat, karena dzalika islaman, maka itu, ya, karena adalah dzalika, demikian itu islaman, dia berarti masuk Islam. Alal madhab, menurut pendapat as-sahih al-mukhtar, pendapat yang sahih dan yang terpilih. Jadi kalau ada orang kafir adzan ketika membaca 2 kalimat syahadat, berarti dia masuk Islam, berarti dia Islam. Jadi itu menurut pendapat, ya, yang sahih dan yang terpilih. Wa qala ba'du ashabina, tetapi sebagian sahabat kami berpendapat la yakunu islaman, dia tidak menjadi Islam. Wala khilafa annahu la yasihha adzanu, dan tidak ada perbedaan bahwasanya tidak sah adzannya. Untuk adzannya tetap tidak sah, ya. Ada perbedaan, dalam arti adzannya tetap tidak sah. Tapi ketika orang kafir itu adzan kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ada yang berpendapat bahwa dia berarti sudah masuk Islam, pada saat itu masuk Islam. Tapi sebagian yang berpendapat, ya, dia la yakunu islaman, ya, jadi dia belum masuk Islam. Li'anna awwalahu, karena sungguhnya permulaannya atau pertamanya, awalnya, karena qabla al-hukm bi islamihi, sebelumnya itu sudah dihukumi bahwa, ya, dia belum masuk Islam. Jadi, karena dia belum masuk Islam pada awalnya, pada permulaannya, maka adanya tidak sah, ya, dan tetap dihukumi tidak masuk Islam. Ini pendapat sebagian. Fil babi furu'i katsira, dalam bab ini banyak yang menerangkannya, muqarratun yang telah ditetapkan fi kutubil fikih, dalam kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Babu sifatil iqamah, bab sifatnya iqamah, qomat. Jadi kalau tadi bab sifatil adzan, sekarang bab sifatil iqamah, bab sifatnya iqamah atau qomat. Al-madhabus sahihul mukhtar, pendapat yang sahih dan terpilih, alladzi ja'at bil ahadits sahihat, telah datang hadis-hadis yang sahih, annal iqamata, sungguhnya iqamah itu ihda asrata kalimat, ya, jumlahnya 11 kalimat. Jadi untuk qomat itu jumlahnya 11 kalimat. Yang pertama Allahu Akbar sebanyak, ya, 2 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kemudian yang ketiga asyhadu alla ilaha illallah, yang keempat asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, kemudian hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi kalau dihitung 11, ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nggih, pas 11 ya. Faslun fasal wa'lam, ketahuilah annal adzan wal iqamata, bahwasanya adzan dan iqamah itu sunnatani, adalah dua-duanya itu adalah hukumnya sunat. Indana alal madhabis sahih mukhtar, menurut ya pendapat kami dan madhab-madhab yang sahih dan yang terpilih. Sawaun fi dzalika adzanul jum'ati wa ghairiha, sama saja ya, dalam hal itu adzan salat Jumat dan yang lainnya. Jadi baik salat fardu, sholat 5 waktu maupun sholat Jumat ya, adzan iqamat itu hukumnya sunnah. Wa qala ba'du ashabina, tapi sebagian pendapatnya sahabat kami ya, pendapatnya sahabat, jadi sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i ya, huma fardu kifayah, keduanya itu fardu kifayah. Dia berpendapat bahwa adzan iqamat itu adalah fardu kifayah. Wa qala ba'dhum, ada yang berpendapat sebagian mereka ada berpendapat huma fardu kifayatin fil jum'ah duna ghairiha. Ini pendapat pertama tadi sunnah, pendapat yang kedua fardu kifayah, kemudian yang ketiga ini huma fardu kifayah fil jum'ah, untuk sholat Jumat itu hukumnya fardu kifayah duna ghairiyah, tetapi selain Jumat itu berarti sunnah ya. Jadi hanya pada waktu sholat Jumat yang fardu kifayah. Fa in kulna fardu kifayah, dan jika kami mengucapkan atau kami berpendapat itu fardu kifayah, falau tarakahu ahlu baladin au makhallatin kutilu ala tarkihi ya, maka meninggalkannya untuk tidak adzan dan tidak iqamah ahlu baladin, penduduk negeri atau yang bertempat tinggal, maka kutilu ala tarkihi, diperangi ya, ketika meninggalkannya, karena itu fardu kifayah ya, dalam arti dosa ya, diperangi. Wa in kulna sunnatun lam yuqatilu ala madhabi sahih mukhtar, tapi jika berpendapat itu sunnah maka tidak diperangi menurut pendapat yang sahih dan yang terpilih ya, berarti karena sunnah ketika ditinggalkan ya tidak ada masalah ya, tidak masalah. Jadi tidak ada yang berdosa ya, karena sunnah ya, tapi kalau berpendapat bahwa itu fardu kifayah ya, maka sak kampung ya, satu daerah itu berarti dosa kalau tidak melakukan adzan dan iqamah ketika memasuki waktu sholat ya. Kamal yuqatiluna ala sunnati dhuhri wasubhiha, sebagaimana tidak diperangi untuk sunat zuhur dan serupanya, dalam arti sebagaimana tidak diperangi dalam arti tidak berdosa, qataluna tidak diperangi orang-orang yang meninggalkan sholat qobliyah, sholat ba'diyah zuhur. Jadi sholat ya yang mengikuti sholat sholat sunnah rawatib, yang mengikuti sholat fardu ya, sunat ba'diyah, sunnah qobliyah ya, qobliyah dan ba'diyah, itu andaikan ditinggal ya tidak berdosa ya, tidak berdosa. Sama andaikan kok tidak adzan, tidak qomah, langsung sholat ya,
ya tidak berdosa. Bagi yang berpendapat itu sunat ya. Tapi kalau yang berpendapat itu fardu kifayah, maka di kampung itu harus ada yang mengundangkan adzan dan iqamah ketika mau masuk sholat dan mau melaksanakan sholat fardu. Wa qalu ba'du ashabina yuqataluna li'annahu syi'arudz dzahir. Dan sebagian sahabat kami berpendapat mereka diperangi karena sesungguhnya itu adalah syiar yang nampak. Jadi adzan qomat itu ya adalah syiar. Sehingga dihukumi fardu kifayah. Faslun fasal wa yustahabbu tartil adzan wa raf'us sauti bih. Disunatkan tartil adzan, jadi bacaan adzan itu ya tartil itu ya benar itu ya. Tidak adzannya ya mohon maaf orang-orang yang sudah tua di desa-desa itu ya kadang-kadang kan ya kurang tartil. Ya, bacaannya kurang ya benar ya, jadi ya contoh kadang-kadang ada orang yang baca hayya alal sholah, itu kan ya bacaan yang salah, maksudnya hayya alas sholah ya, harus tartil hayya alas sholah, enggak hayya alal sholah ya, dianggap sama dengan hayya alal falah ya. Jadi ini disunahkan ya bacaan adzan tartil wa raf'us sauti bih, dan meninggikan suara ya, mengeraskan suara ya. Wa yustahabbu idrajal iqamah, dan disunatkan untuk mempercepat qomat. Jadi kalau qomat itu disunahkan cepat, tidak seperti adzan, keras agak pelan ya supaya kedengaran ya bahwa waktu sholat telah masuk. Nah ketika iqamah itu disunatkan untuk mempercepat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi itu suruh disunatkan ya untuk cepat. Wa yakunu sautuha afadu minal adzan, dan suaranya wa yakunu, jadikan suaranya afad minal adzan, lebih rendah daripada adzan ya. Suara qomat itu disunatkan lebih pelan daripada suara adzan ya. Kalau adzan itu harus keras ya, dikeraskan, tapi kalau qamah itu lebih rendah. Sehingga di medsos sekarang ini sedang ramai dibicarakan juga suara adzan dan suara iqamah melalui pengeras suara. Karena saya baca siapa istrinya Barmanto itu merasa terganggu ketika di masjid atau musala sebelahnya itu membangunkan orang sahur yang tidak etis ya. Saya tidak hafal artis-artis itu nggak pernah menghafalkan nama artis ya. Ingat saya istrinya Barmanto, ingat saya gitu ya. Jadi nah akhirnya mantan MK, ketua MK Pak Jimli ya, itu punya pendapat ya, kalau adzan itu boleh melalui pengeras suara, tapi iqamah tidak boleh, karena iqamah itu hanya cukup untuk jamaah yang mau sholat ya.
tidak memanggil, ya, memandangkan untuk memanggil sholat. Itu pendapatnya Pak Jimli. Ya. Nah, kalau kita insya Allah sesuai dengan, kan ada aturannya, itu sudah ada PP-nya dulu, itu sudah ada peraturan pemerintah tentang penggunaan pengeras suara. Ya paling tidak, kalau tidak salah itu 15 menit sebelum masuk waktu sholat boleh nyetel qiraah, ya, boleh nyetel qiraah. Jadi ya kita kembali pada aturan yang lama menurut saya gitu. Jadi ya memang daerah tertentu itu kadang-kadang 1 jam sebelumnya subuh itu sudah, ya, pengeras suaranya disetel qiraah. Nah, ini kalau bagi orang-orang yang non muslim ya sangat terganggu. Ya, kalau daerahnya memang benar-benar muslim semua dan itu di pedesaan dan mayoritas 100% muslim, insya Allah nggak ada yang protes. Ya. Dan karena umumnya orang-orang desa itu ya Islamnya walaupun mungkin ya ngajiannya ala kadang, tapi mereka sifat kerukunannya, kegotong royongannya itu lebih diutamakan, ya. Nah, sekarang ini sudah berbagai macam karakter orang, ya, sehingga kita yang ada di kota ya ngikuti itu aja lah peraturan pemerintah yang berkaitan dengan, ya, penggunaan pengeras suara, ya, sehingga baca lam yakunil, sebelum lam yakunil surat apa yang pertama turun? Di atasnya Al-Qadar, ya. Biasanya kan kalau di Yasmara mengikuti Masjid Rahmat, ya, di Yasmara itu kan dimulai sholawatannya Gus Dur itu, terus kemudian Inna Azalnahu dan terus sampai An-Nas itu sekitar 10 menit. Kemudian sholat-sholatnya assalatu wassalamu alaik, ya, itu sekitar 6 menit. Jadi ya sekitar 15 menit, ya, kalau kita hitung, ya, itu ya sekitar 15 menit. Tidak ada masalah kalau mengikuti itu, insya Allah ya semuanya memahami. Tapi kalau melebihi itu sehingga ada yang protes karena tidak semuanya muslim dan tidak semuanya orang yang Islam itu juga baik agamanya dalam arti memahami syariat agama, ya. Jadi masalah syiar dan tidak syiar mereka nggak ngerti, ya, pokoknya nggak mengganggu saya. Itu kadang-kadang ada orang Islam semacam itu. Dan di mana wa yakunu sautuha akhfadu minal adzan, ya. Jadi untuk bacaan iqamah, jadi itu lebih rendah daripada adzan. Wa yustahabbu ayyakunal muadzin, dan disunatkan bagi orang yang adzan husnus saut, suaranya baik, suaranya, ya, yang baik. Jadi tidak serak-serak bahasa, ya. Itu waktu Medan itu, nggih. Tanya sudah ke barat, ya. Husnus saut, jadi disunatkan orang yang adzan itu atau muadzin itu suaranya yang baik. Ya, kita punya hanya Pak Sarwan yang bisa, ya. Ya, di sini ada selain husnus saut, sikotan, orang kepercayaan. Orang itu bisa dipercaya. Ma'munan, amanah. Khobiron, tepat waktu, disiplin. Ya. Khairon bil waktu, jadi tepat waktu. Ya. Mutabarri'an, ya, jadi juga berbuat baik.
Di samping suaranya apik, ya, orang kepercayaan, kemudian amanah, tepat waktu, dan suka berbuat baik. Ya, tidak neko-neko maksud saya gitu ya. Jadi suka berbuat baik. Apa yang dilakukan sesuai dengan syariat agama. Ya. Ya. Sunatnya semacam itu. Idealnya orang yang adzan atau muadzin itu punya ya, sifat-sifat semacam itu. Wa yustahabbu ayu adzina wa yuqima qa'iman. Disunatkan bagi orang yang adzan itu ketika mendengarkan adzan qa'iman, dalam keadaan berdiri, ala taharatin, dan dalam keadaan suci, wa maudin al, dan maudhu itu tempat ya, wa maudhu alin, dan di tempat yang tinggi ya, karena dulu itu tidak ada pengeras suara, harus di tempat yang tinggi supaya bisa didengar oleh orang banyak ya. Mustaqbilul kiblati, kemudian menghadap kiblat. Falau adzana au aqama mustadbirul qiblah au qaidan au mutajaan au muhaddisan au junuban sahha adzanuhu wa kana makruhan. Jadi disunatkan, saya ulangi, disunatkan muadzin itu mengumandangkannya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan suci, di tempat yang tinggi, dan menghadap kiblat. Walau adzana, andekan orang yang muadzin ya mengumandangkan adzan itu ya, itu ternyata membelakangi kiblat ya, aqama dia mengumandangkan mustaqbilal kiblah, membelakangi kiblat, dalam itu tidak menghadap kiblat ya. Au qaidan, atau duduk tidak berdiri, mutajian berbaring, muhaddisan atau punya hadas ya, berhadas, hadas kecil maksudnya di sini, au junuban, atau dalam keadaan junub, sahha adzanuhu, maka sah adzannya, maka nama makruhan tetapi makruh, di adzannya tetap sah tetapi makruh. Wal karahiyatu fil junubi asyaddu minal muhaddis, dan makruhnya orang yang junub, hadas besar maksudnya, itu lebih dibanding dengan hadas kecil, dengan orang yang berhadas kecil. Wa karahatul iqamatu asyad, begitu pula makruhnya iqamah juga ya lebih ya, sangat. Jadi hadirin, orang yang muadzin, baik yang iqamah tadi itu ya, jadi muadzin itu ya seharusnya sebaiknya ya, harus berdiri suci dari hadas kecil, hadas besar ya, kemudian di tempat yang tinggi. Kalau sekarang ya sudah dengan pengeras suara, karena corongnya itu di atas, sudah di tempat yang tinggi, kemudian dengan menghadap kiblat. Andaikan tidak dilakukan itu ya, itu adanya tetap sah ya, tapi untuk orang yang junub sah tetapi makruh ya, sah tetapi makruh. Faslun, fasal, la yusra'ul adzan illa li salawatil khams. La yusra'ul adzana, la yusra'ul adzanu, dan tidak disyariatkan adzan
illa kecuali bis-shalawatil khamsi, untuk sholat 5 waktu. Jadi yang disyariatkan, yang harus dikumandangkan azan itu adalah untuk sholat 5 waktu, sholat fardu, as-subhu wal duhru wal asru wal maghrib wal isya'u, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Wasawa'un fiha al-khadiratu wal fa'itatu, sama ya dalamnya, maksudnya dalam sholat fardu itu ya al-khadiratu, ya, orang yang melakukan sholat secara langsung, wal fa'itatu maupun mengkodok, sama sholat yang dikerjakan langsung maupun mengkodok sholat ya. Jadi itu disyariatkan untuk mengumandangkan adzan. Ada yang al-khadirah itu selain sholat yang langsung tepat waktu, wal faidatu atau yang tertinggal, baik di awal waktu maupun apa istilahnya sholat yang tidak tepat waktu. Kalau di desa-desa itu kan adzan itu berkali-kali. Zuhur itu ada yang tepat waktu. Jadi kalau ada yang jam 11.20 katakan sudah masuk, ada yang sudah adzan. Ya. Nanti 11:30 ada lagi. Jam 12 ada lagi. Ya. Jadi beda-beda untuk cara mengajak orang sholat di daerahnya. Ya. Biasanya menurut kebiasaan. Sebab kalau tepat waktu, orang-orang yang di wilayah pertanian masih di sawah, biasanya jam 11 baru istirahat, ya, belum mandi dan sebagainya, sehingga dikumandangkan pada jam 12. Tapi kadang-kadang yang 12:30 ada ya adzan. Jadi itu menurut daerahnya dan menurut daerahnya. Jadi kita disunahkan mengumandangkan adzan ya, baik sholat yang tepat waktu maupun yang tidak tepat waktu, baik yang tunai, yang langsung dikerjakan maupun yang mengkodok. Wasawaun al-khadir wal musafir, sama saja orang yang menetap di tempat tinggalnya ataupun orang yang musafir, bepergian. Wasawaun man shalla wahdahu au fi jama'at, sama saja orang yang sholat sendirian ataupun dalam jamaah. Ya, ini keterangannya semacam itu. Kita disunahkan walaupun sendiri adzan dulu, setelah itu qomah. Ya paling tidak itu qomat. Jadi walaupun sholat sendiri ya qomat dewe. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa kita mau melakukan sholat. Wa idza adzana wahidun kama anil baqi. Ya, jadi dan ketika adzan ya wahidun satu, kafa sudah cukup anil bakin yang lainnya. Jadi maksudnya begini, andaikan di daerah itu sudah ada yang adzan wahidun, maka kafa cukup anil bakin ya, cukup bagi yang lainnya ya, cukup bagi yang lainnya. Jadi ketika adzan itu tepat waktu kalau di sini ya. Kemudian qomat, tapi ada orang yang datang belakangan setelah salam ya, setelah salam,
Makanya belakangan itu tidak usah memandangkan adzan, ya cukup qomat saja sendiri yang didengar sendiri. Kalau jamaah dengan yang lainnya ya qomatnya didengar ya orang yang ada di situ, jamaah itu ya. Gak usah adzan lagi, maksudnya begitu ya. Gak usah adzan lagi ya. Wa idza qadha fawaid, dan ketika menunaikan sholat qadha fi waqtin wahidin, dalam waktu yang satu, dalam waktu satu, adzana lil ula wahdaha, maka adzannya untuk yang pertama saja. Wa aqama likulli sholatin, tetapi qomat untuk setiap sholat. Ya. Di orang itu melakukan sholat qadha dalam waktu satu, ya, untuk waktu, maka adzan qomatnya itu adzannya hanya sekali, sedangkan untuk qomatnya bisa 2 kali. Katakan sholat duhur, ya, adzan kemudian qomat, setelah itu dia mengqadha sholat duhur, yang mungkin punya hutang, ya mohon maaf khususnya ibu-ibu. Jadi kalau mau men itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Jadi kalau memang terbiasa sekian hari saya biasanya men, maka waktu-waktu sholat harus diperhatikan. Jangan molor, apa molor? Mengundur-undur waktu sholat. Sudah waktu sholat duhur masuk, nggak sholat, ya nggak ngerti apakah ketika duhur itu sudah men apa enggak, ya. Nah, nyatanya setelah jam 1 mau sholat ke kamar mandi, ya pipis, ternyata men, berarti punya hutang, ya, punya hutang, ya. Nah, ini harus diqadha. Jadi jangan terus nggak ada yang nagih, ya. Memang puasa dan sholat nggak ada yang nagih kalau di dunia, ya. Nanti hitungannya di akhirat. Dan sholat ini termasuk apa? Dihitung pertama kali pada yaumul hisab, ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sholat ini jangan kita gampang no istilahnya, jangan gampang no sholat gitu ya. Kita harus benar-benar menjaga, meliharanya, ya, sehingga jangan sampai, ya, punya hutang. Jadi kalau mengqadha ya qomat, jadi hanya qomat saja, ya, walaupun sholat sendiri. Tadi kan disebutkan di depan tadi ya. Jadi walaupun sholat sendiri, sebaiknya disunatkan qomat. Wa idza jam' baina sholataini adalil ula wahdaha wa aqama likulli wahidatin, wa amma ghairu shalawatil khamsi fala yu'adzinu li syai'in minha bila khilaf. Adapun selain sholat fardu, maka tidak ada adzan, ya, dan tidak ada perbedaan. Summa minha ma yustahabbu ayyuqala inda iradati sholatiha fi jamaah as-sholatu jami'ah. Kemudian diantaranya yang disunatkan untuk sholat selain sholat 5 waktu, ya, itu ketika berjamaah, ya, pakai diawali dengan as-sholatu jami'ah, ya, as-sholatu jami'ah. Nah, kalau bapak ibu sholat tahajud di rumah sendiri nggak usah, wong sendirian as-sholatu jami'ah, ya. Jadi kalau berjamaah, ya, mislu contohnya misal al-id, sholat id hari raya, wal kusuf, sholat gerhana matahari, wal istisqa, dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Wa minha, dan diantaranya itu makhtalafa, ya, ada perbedaan fihi ka sholat tarawih wal janazah,
seperti sholat tarawih dan janazah. Wala sahu ayyatiya bihi fit tarawih dunal janazah. Untuk sholat tarawih dan janazah itu ada perbedaan, tetapi untuk sholat tarawih ya tidak, tetap sah dan tidak ada perbedaan kecuali sholat jenazah. Jadi karena tarawih itu berjamaah, jenazah juga berjamaah. Ya untuk sholat tarawih yaitu diawali as-sholatu jami'ah. Ya, tapi kalau di sini ada Bilal. Ya, tapi kalau orang-orang yang melakukan 8 ya diawali dengan as-sholatu jami'ah. Walaupun 20 yang tidak ada Bilal. Jadi saya kalau ngimami di Masjid At-Taqwa Karaindah, karena nggak ada Bilal ya saya mulai aja di awal as-sholatu jami'ah. Ya. Setelah itu karena nggak ada Bilal ya kita ngitung sendiri. Ya, menghitung sendiri. Bilal itu kan hanya untuk mengingatkan imam supaya ya tahu hitungannya. Karena ada bacaan-bacaan yang mengingatkan ya ini sudah dapat sekian ya, sehingga tidak kurang dan tidak lebih yang pakai 20 rakaat atau 10 salam. Jadi jangan diperdebatkan ya. Nggak ada tuntunannya ya. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi kita teruskan kemarin bab tentang sifat iqamah. Pasal wala tasihul iqamatu, dan tidak sah qomatnya illa fil waqti, kecuali sudah masuk waktu. Wa inda iradat dukhuli fis sholati, ketika menginginkan atau menghendaki ya, untuk ad-dukhul fis sholah, masuk melakukan sholat. Di qomat itu tidak sah ya kalau dikumandangkan sebelum waktu masuk sholat, apalagi ya sebelum mau melakukan sholat. Jadi maksudnya qomat itu dikumandangkan ya ketika mau melakukan sholat, sudah berada dalam waktu sholat ya, waktu sholat sudah masuk dan mau melakukan sholat ya. Nah, kalau belum mau melakukan sholat ya jangan qomat, jadi tidak sah ya. Setelah adzan langsung qomat, kemudian tidak melakukan sholat ya. Mungkin ditinggal wudhu atau tinggal jalan-jalan dulu ya. Jadi qomatnya tidak sah. Wala yasul adzan, juga begitu tidak sah adzan illa ba'da dukhuli waqti sholat illa subhi, tidak sah adzan kecuali sesudah masuk waktu sholat ya. Jadi kalau sholat subuh contohnya jam 4.14, maka adzan itu dikumandangkan pada waktu masuk sholat subuh 4.14. Tapi nanti untuk sholat subuh ada pengecualian ya. Ini contoh saja. Umpama duhur atau maghrib ya. Maghrib sekarang jam 17.25 ya. Jadi kalau isya jam 18.36. Di maghrib jam 17.25. Sebelum jam 17.25 kok adzan, jadi adzannya tidak sah. Nah, adzan maghrib itu harus sudah masuk waktu sholat maghrib, yaitu pukul 17.25 ya.
wala sihul adzan illa al-waqt alladhi yajuzu mana tadi, wala sihul adzan illa ba'da dukhul waktu sholati illa subh, kecuali waktu subuh. Jadi kecuali waktu subuh itu diterangkan di sini fa innahu yajuzul adzan, maka sesungguhnya boleh adzan laha untuk waktu subuh qabla dukhulil waqti, sebelum masuknya waktu sholat. Kecuali waktu subuh, untuk zuhur, asar, maghrib, isya, maka harus sudah masuk waktu sholat. Tapi untuk waktu subuh itu ada pengecualian. Boleh adzan untuk sholat subuh sebelum masuk waktu sholat. Fakhtulifa fil waqti alladhi yajuzu fihi, tetapi ada perbedaan pendapat ya tentang waktu yang diperbolehkan untuk fihi adzan subuh. Ya, yajuzu fihi yang diperbolehkan untuk adzan subuh. Wal asahhu, dan yang lebih sah, annahu yajuzu, bahwasanya boleh ba'da nisful laili, sesudah pertengahan malam, jam 12 ya, itu boleh untuk mengumandangkan sholat subuh, dan itu termasuk asah ya, lebih sah, lebih baik ya. Wakila, dan ada yang mengatakan indas sahar, yaitu ketika waktu sahur ya, waktu sahur. Wakila, dan ada yang berpendapat fi jamil lail, sepanjang malam diboleh melakukan adzan sholat subuh itu sepanjang malam setelah sholat isya. Walaysa bisyai'in. Wakila, dan ada yang berpendapat ba'da sulusail lail, sesudah 2/3 malam, di sepertiga malam yang terakhir ya, mungkin dimulai jam 2. Wal muhtarul awal, dan yang dipilih itu adalah yang awal, jadi diperbolehkan sesudah nisful lail, ba'da nisful lail, jadi itu yang pertama, pertengahan malam. Sehingga hadirin ya, ada di sebagian tempat masjid itu yang melakukan adzan subuh 2 kali, jadi sebelum waktu masuk subuh dan sesudah waktu masuk subuh ya, sebagaimana yang kalau kita umroh atau haji itu, jadi sebelum waktu subuh 1 jam sebelumnya itu sudah ada adzan ya, dan setelah waktu masuk sholat subuh juga ada adzan. Sehingga kalau kita menerapkan itu ya, jamaah atau masyarakat sekitarnya harus diberitahu, jangan kemudian ujuk-ujuk jadi sehingga jadi masalah. Niatnya baik tetapi karena caranya kurang baik akan jadi ya permasalahan. Nah, ini jangan memaksakan. Jadi kalau memang ya kepingin melaksanakan 2 adzan di waktu sholat subuh ini, untuk sholat subuh ya dikomunikasikan, disosialisasikan kepada jamaah dan masyarakat sekitarnya supaya tidak kaget. Nah, kalau ada yang kaget dianggap sudah waktu sholat subuh masuk terus sholat, malah berdosa yang adzan ya. Jadi sholatnya nggak sah kan, dianggap sudah subuh terus sholat, terus orangnya tidur ya, dianggap sudah sholat subuh. Nah, ini malah yang adzan berdosa. Sehingga perlu yang arif, yang bijak ya, tidak memaksakan pendapat ya. Jadi memang kadang-kadang kita terdengar tadi wilayah Ketintang, atau kalau di daerah sepanjang itu daerah Karangpilang ya, ada. Jadi
adzan. Tapi kalau masjid-masjid lama seperti Masjid Baudin Ngelom itu bukan adzan tapi sholah. Jadi assalatu wassalamu alaik itu ya, yang kalau di Masjid Rahmat atau melalui Radio Asmara itu biasanya dimulai sholawatnya Yai Mukhid, terus Gus Dur, terus baca Al-Quran dimulai Al-Qadar, ya, baru 10 menit sebelum subuh itu sholah. Itu yang kalau kita nyetel Radio Yasmara itu yang di setel di Masjid Rahmat, ya. Hadirin rahimakumullah, saya teruskan. Faslun, pasal wa tuqimul mar'atu wal khunsa al muskil, mengumandangkan adzan al mar'atu bagi orang perempuan, wal khunsa dan orang banci itu al muskil, itu adalah muskil itu enggak biasa atau masalah, ya. Jadi mengapa wala yu'adzinani li'annahuma manhiya an raf'is sauti, karena wala yu'adzinani keduanya itu tidak boleh adzan, li'annahuma manhiyani keduanya dilarang. Jadi orang perempuan dan banci itu dilarang an raf'is sauti, yaitu mengeraskan suara. Jadi untuk ibu-ibu enggak usah adzan. Jadi kalau mau jamaah sama ibu-ibu ya enggak usah adzan, karena adzan itu kan dengan suara lantang, suara keras, nyaring. Ya cukup dengan iqamah saja. Nah, kalau iqamah kemarin keterangannya kan suaranya lebih rendah daripada adzan, ya. Jadi hanya iqamah. Jadi untuk ibu-ibu, untuk perempuan itu tidak boleh mengeraskan suara sehingga tidak boleh adzan. Berikutnya, babu ma yaqulu man sami'al mu'adzina wal muqim. Bab ma yaqulu, apa yang diucapkan, ya, man sami'al mu'adzina, orang yang mendengarkan azan atau orang yang azan, mendengarkan orang yang azan, wal muqim, dan mendengarkan iqamah. Yustahabbu ayyakula man sami'al mu'adzina wal muqima, disunatkan untuk mengucapkan orang-orang yang mendengarkan azan dan iqamah, jadi misla qaulihi, seperti apa yang diucapkan atau apa yang dikumandangkan oleh muadzin maupun orang yang iqamah. Jadi disunatkan untuk nyauti, ya, menirukan, ya. Ketika ada orang azan, ya, kita menjawab, ya, azan itu sesuai dengan bacaan azan. Begitu pula iqamah juga sesuai dengan bacaan, ya, kalimat iqamah. Illa fi qaulihi, kecuali pada ucapannya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, kecuali ketika muadzin atau orang yang iqamah, muqimah, itu mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, fa innahu yaqulu fi duburi kulli lafzi la haula wala quwata illa billah. Maka jawabannya atau ucapannya, ya, setelah melafalkan hayya 'alas shalah itu adalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, ya, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ditirukan jawabnya sama.
hayalas sholat, ya tidak ya. Jadi hayalas sholat kita menjawabnya ya adalah la haula wala quwata illa billah. Ada yang nambahi billahil aliyil azim ya. Hayal falah juga sama. Jadi jawabannya adalah dengan kalimat khauqalah la haula wala quwata illa billah. Wa yaqulu fi qawlihi as-salatu khairum minan naum. Ya, ketika dikumandangkan ya, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka dijawab sadaqta wa bararta. Sadaqta wa bararta. Engkau benar dan engkau telah berbuat baik. Yang teruskan ditambahi sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas syahidin. Ya. Wa ana ala dzalika minas syahidin. Kalau di kitab ini disebutkan hanya sadaqta wa bararta. Wakila yaqulu, ada yang berpendapat ya dijawab sadaqa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu khairum minan naum. Jadi ada yang menjawab sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu khairum minan naum. Nah, cuma yang biasa ya kita dengar ya orang-orang itu menjawab yang pertama tadi itu ya, as-salatu khairum minan naum, dijawab as-sadaqta bararta wa ana dzalika minas syahidin. Wa yaqulu fi kalimatayil iqamah, dan mengucapkan dalam dua kalimat al-iqamah aqamallahu wa adamaha ya, yaitu aqamallahu wa adamaha ya. Semoga Allah mendirikannya dan semoga Allah melestarikannya, mengekalkannya. Wa yaqulu akib qaulu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah summa yaqulu raditu billahi rabba wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dinan fa idza faragha minal mutaba'ati fi jamil adhani sallallahu alaihi wasallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala Allahumma rabba hadhihi ta'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'su maqam mahmudan alladhi wa'ata summa yad'u bima syaa min umuril akhirah wad dunya. Hadirin, kemudian untuk dua kalimat dalam iqamah itu ada kalimat hayyalas shalah falah qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Di qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Itu jawabannya aqamallahu wa adamaha. Ya. Kemudian dalam iqamah ini ada yang menjawab ketika dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Nabi menjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, summa yaqulu, kemudian dijawab raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dinan. Ya, boleh dijawab semacam itu. Ya. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dijawab raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa bil islami dinan. Nah, kalau yang di atas tadi kita hanya menjawab menirukan. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Dibaca setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ya sebelum hayyalas shalah. Ya. Sebelum muadzin mengucapkan hayyalas shalah.
Fa idza faragha minal mutaba'ati fi jamil adzani shalla wa sallam ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila faragha selesai minal mutaba'ati kalimat-kalimat ya yang berurutan fi jamil adzani dalam semua bacaan adzan, maka sholawatlah wasallama dan salamlah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, summa qala kemudian mengucapkan Allahumma rabba hadhihi tawatitama wassalatil qa'ima ati Muhammadanil wasilata wal fadila ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'su maqam mahmudanil ladzi wa'ata. Ya, ini di keterangannya hanya sampai itu ya. Cuma kita ada yang nambah, tidak ada masalah. Kan yang lengkap biasanya Allahumma rabbahat tamah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadila wassarafa wad-darajat rafi'ah, kan gitu nggih, ada yang lengkapi nggih, wa ba'su maqam mahmudan wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ya paling tidak semacam kalimat di kitab ini yang pendek, Allahumma rabba hadhihi ta'watit tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'su maqam mahmudanil ladzi wa'ata. Ya sudah cukup di situ ya, boleh ya, kita tambah innaka la mi'at, boleh ya. Kemudian summa yad'u, kemudian adalah berdoa bima syaa sesuai dengan keinginannya min umuril akhirah wa dunya, dari urusan akhirat dan urusan dunia. Jadi memang sebaiknya setelah kita sholawat kepada Nabi dengan doa Allahumma rabba hadhihi ta'watit tamat dan seterusnya, itu terus kita berdoa sesuai dengan keinginan kita ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam masalah umurul akhirah ya, min umuril akhirati wad dunya, urusan akhirat maupun dunia diperbolehkan. Jadi dan memang salah satu tempat mustajabah untuk ya kok tempat waktu ya, waktu mustajabah untuk doa itu adalah di antara dua adzan, maksudnya di antara adzan dan iqamah ya. Kok setelah itu langsung sholat qabliyah monggo, tapi setelah sholat qabliyah sebelum iqamah ya doa dulu ya, apa yang diinginkan ya. Jadi doa dulu apa yang diinginkan, jadi semuanya dapat ya, qabliyahnya dapat, kemudian doanya juga dapat ya. Moga-moga manfaat bi barakatil Fatihah. Allahumma sholli